Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai port security. Akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada apa itu port security, yang kedua ada port security violation shutdown, yang ketiga ada pengujian port security, yang keempat ada MAC address sticky, yang kelima ada violation protect, dan yang terakhir ada violation restrict. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu apa itu port security. Security itu artinya mengamankan, dan port itu artinya interface. Misal di sini kita mempunyai beberapa server, misal 3 server ya teman-teman. Lalu server ini dihubungkan ke switch. Ini switchnya misal di sini ya teman-teman. Di switch kita hubungkan untuk pengujiannya ada client 1 ya teman-teman. Kita coba hubungkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan satunya dari sini ke sini. Kita coba ganti namanya ya teman-teman. Ini jadi server 2. Dan ini menjadi server 3. Ini adalah client. Bisa terlihat server 3 ini terhubung pada FA01, server 2 terhubung pada FA02, dan server 1 terhubung pada FA03. Untuk FA1, 2, dan 3 ini pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server. Misal ada sebuah hacker. Sini misal ada hacker ingin mencabut misal port 1 ya teman-teman, port FA01 yang berada di server 3. Bisa klik saja yang warna hijau ini, kemudian lalu diarahkan ke hacker. Saat dipindahkan ke hacker, hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, itu harusnya FA01 ini akan mati. Jadi FA01 ini dikhususkan untuk server saja. Kita kembalikan kabelnya ke server 3 ya teman-teman. Lalu time forward, oke, agak hijau ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu port security violation shutdown. Nah, sebelum mengkonfigurasi port security, kita akan mengkonfigurasi IP address pada setiap servernya dan klien. Misal di sini kita setting IP-nya menjadi 192.168.50.1. Subnet max-nya default. Kemudian kita konfigurasikan di server 2. Kita setting IP-nya misal 192.168.50.2. Subnet max-nya default. Kemudian server 3 misal IP-nya 192.168.50.3. Subnet max-nya default. Kemudian untuk kita konfigurasikan di klien, kita setting IP-nya misal 192.168.50.4. Kita coba mengirimkan paket dari server 1 ke klien. Oke, berhasil. Kemudian dari server 2 ke klien berhasil. Kemudian dari server 3 ke klien. Oke, berhasil juga. Kita akan coba konfigurasi port security-nya di switch-nya. Kita klik. Untuk mengkonfigurasi port security itu harus dalam mode akses ya teman-teman. Jadi port FA01, 2, dan 3 ini akan kita setting menjadi mode akses. Langsung saja enable configuration terminal, kemudian interface range FA01 sampai 3. Kemudian ini akan kita setting menjadi mode akses, switch port mode akses. Kemudian kita exit. Setelah itu kita akan mencoba mengkonfigurasi port security-nya. Misal kita akan menggunakan server 3 terlebih dahulu, yaitu masuk pada port interface FA01. Langsung saja interface FA01. Kemudian switch port security. Kita enter dulu agar port security-nya menyala atau enable. Lalu switch port security MAC address. Di sini kita harus memasukkan MAC address-nya. Jadi
port security itu dideteksi menggunakan MAC address. Cara melihatnya, kita buka server 3-nya, kita pergi ke menu config, face Ethernet, langsung kita dapat MAC address-nya. Ini ya teman-teman, kita copy. Kemudian pada switch, di sini kita paste. Nah, fungsi security MAC address ini yaitu bahwa yang diperbolehkan di FA01 itu hanya MAC address yang ini ya teman-teman. Artinya MAC address server ini adalah server 3. Switch port security maximum misal 1 ya teman-teman. Nah, misal kita mempunyai bos tersebut 2 komputer. Pada siang hari itu menggunakan komputer dan di malam hari menggunakan laptop. Berarti pada port security MAC address-nya itu memasukkan 2 MAC address. Lalu di sini maksimumnya 2 ya teman-teman. Jadi yang diperbolehkan memasuki port FA01 ini yaitu 2. Dalam hal ini kita hanya dikhususkan untuk server 3. Setelah itu kita memasukkan maksimumnya 2 ya teman-teman. Jadi yang diperbolehkan memasuki port FA01 ini yaitu 2. Dalam hal ini kita hanya dikhususkan untuk server 3. Setelah itu kita masukkan command switch port security violation shutdown. Artinya, ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, itu akan mati port di FA01-nya ketika MAC address yang tidak dikonfigurasi di sini atau tidak dideteksi di port security-nya, selain di MAC address ini, itu akan di shutdown ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga yaitu pengujian port security. Nah, di sini misal kita cabut ya teman-teman dari sini. Kita arahkan ke hacker, lalu masukkan ke face Ethernet 0. Bisa dilihat di sini masih loading ya teman-teman. Oke, sudah menyala. Kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Oke, bisa dilihat violet ya teman-teman. Mungkin karena belum disetting IP-nya pada hackernya. Kita coba setting IP-nya 192.168.50.5, kemudian subnet max-nya default. Bisa dilihat bahwa sekarang sudah mati ya teman-teman. Misal kita coba ulang hubungkan kembali. Dan ini masih mati, kita coba nyalakan kembali. Interface FA01, kemudian kita coba no shutdown. Bisa dilihat di sini ada comment change state to down. Artinya di sini masih down atau konfigurasi belum menyala. Bisa dilihat di sini masih merah ya teman-teman, artinya masih down atau belum menyala. Untuk menyalakan kembalinya, kita harus mengetikkan shutdown terlebih dahulu ya teman-teman, lalu baru no shutdown. Oke, sekarang sudah bisa. Bisa dilihat sekarang sudah up atau menyala ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita coba mengirimkan paket dari hacker kemudian ke klien. Oke, violet ya teman-teman, bisa dilihat di sini langsung mati ya teman-teman kabelnya pada port FA01-nya. Kita coba lihat di sini pada mode privilege. So, port security interface FA01. Bisa dilihat di sini source address, artinya adalah bahwa MAC address ini adalah yang melakukan hackernya. Kita coba cek pada hackernya. Kita coba di config face Ethernet. Kita coba sandingkan ya teman-teman. Oke, bisa dilihat ini sama ya teman-teman. Kita coba ganti lagi kabelnya. Kita coba nyalakan kembali. Configuration terminal, interface FA01, shutdown, no shutdown.
Jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan portnya atau interface-nya saat ada hacker mengirimkan paket ke yang lainnya. Misalkan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, lalu tiba-tiba mati. Lalu teknisi akan buru-buru masuk ke ruang server untuk melihat bahwa interface-nya itu mati dan setting kembali untuk menyalakannya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu MAC address sticky. Kita coba lihat pada switch ya. Kita coba scroll ke atas dan kita lihat bahwa di sini pada saat melakukan switch port security, MAC address-nya kita harus memasukkan MAC address-nya ya teman-teman. Pada MAC address sticky ini kita tidak perlu memasukkan MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky itu artinya bahwa port yang pertama terhubung pada port FA01-nya itu akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada FA01-nya. Kita coba konfigurasinya. Masuk pada interface FA01, kemudian switch port security, kemudian MAC address sticky, kemudian switch port security maximum 1, kemudian switch port security violation shutdown. Untuk violation ada 3 jenis ya teman-teman. Kita bisa kembali ke violation, kemudian kita ketikkan tanda tanya. Di sini ada 3, ada protect, restrict, dan shutdown. Untuk shutdown itu artinya saat ada hacker melakukan atau mencabut pada portnya, lalu dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket itu, portnya akan shutdown. Untuk restrict dan protect itu tidak mati untuk kabelnya atau portnya, tapi semua paketnya akan diblokir. Jadi teknisi tidak perlu ke ruangan server, lalu hubungkan lagi ke server, lalu nyalakan kembali portnya. Untuk protect, restrict itu hanya memblokir semua paket yang berada di MAC address lain di server 3 ini. Kita sudah melakukan konfigurasi switch port security violation shutdown. Kita coba cek di sini to show port security interface FA01. Bisa dilihat di sini sticky MAC address-nya masih 0 ya teman-teman. Bisa dilihat di sini total configured. Kita coba pada server 2 saja. Untuk server 2 masuk pada FA02. Kita coba konfigurasi exit interface FA02. Kita coba lihat dulu to show port security interface FA02. Bisa dilihat bahwa di sini port security-nya masih disable atau belum menyala ya teman-teman. Kemudian kita coba switch port security. Kita enter. Kemudian kita coba lagi to show port security interface FA02. Oke, di sini sudah enable ya teman-teman, artinya sudah menyala. Langsung saja switch port security MAC address sticky, kemudian switch port security maximum 1, kemudian switch port security violation shutdown. Kita coba lihat kembali to show port security interface FA02. Bisa dilihat bahwa total MAC addresses dan configured MAC addresses-nya 0, artinya belum ada yang masuk pada port security-nya atau belum terdeteksi device yang terhubung pada FA02-nya. Kita coba mengirimkan paket dari server 2 ke klien. Oke, successful. Kita lihat di sini to show port security interface FA02. Kita coba lihat to show port security interface FA02. Bisa dilihat bahwa maksimum MAC addresses, total MAC addresses ini sudah 1 ya teman-teman. Artinya bahwa ini sudah ada device yang terhubungnya atau sudah dideteksi oleh switch-nya. Jadi MAC address ini itu yang akan dideteksi oleh switch-nya. Jadi MAC address ini hanya diizinkan memasuki FA02. Kita coba pada hacker ya teman-teman. Ini kita pindahkan ke hacker. Kita coba mengirimkan paket dari hacker ke klien. Nah teman-teman, sekarang sudah mati ya teman-teman. Ini violet sekarang sudah mati.
Kita coba hubungkan kembali. Kita nyalakan kembali interface FA02, shutdown, no shutdown, FaceTime forward ya teman-teman. Oke, sekarang sudah menyala kembali. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu Violation Protect. Kita coba lihat di switch-nya ya teman-teman. Kita akan menggunakan server 1, itu masuk pada interface FA03. Kemudian di sini untuk melakukan konfigurasi port security-nya itu harus dalam mode akses, yaitu switch port mode akses. Kemudian switch port security violation. Kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 violation, ada protect, restrict, dan shutdown. Untuk yang shutdown itu tadi kita sudah melakukannya, yaitu ketika hacker melakukan paket pada server 2 atau yang lainnya itu port atau interface-nya akan mati. Untuk yang protect dan restrict itu semua paketnya akan diblokir. Tapi untuk portnya itu tidak akan down atau tidak akan mati. Jadi untuk yang shutdown ketika port ini FA03 dihubungkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket ke klien itu mati, lalu teknisi buru-buru datang ke ruangan server untuk menyalakan kembali kepada servernya dan melakukan konfigurasi menyalakan kembali portnya. Untuk yang restrict ini akan tetap menyala namun semua paketnya akan diblokir. Langsung saja kita coba konfigurasi. Kita coba lihat terlebih dahulu. To show port security interface FA03. Bisa dilihat di sini port security-nya masih disable ya teman-teman. Artinya belum menyala. Kita nyalakan terlebih dahulu switch port security. Kita coba lihat lagi. To show port security interface FA03. Oke, di sini sudah enable ya teman-teman. Atau sudah menyala. Langsung saja yaitu switch port security, MAC address, sticky. Kemudian switch port security, violation, protect. Kita enter. Perbedaan protect dan restrict itu, untuk yang protect, ketika kita melakukan command to show port security interface FA03, di sini ada yang namanya security violation count. Untuk yang protect itu akan tetap 0 ya teman-teman. Untuk yang restrict itu akan menambah menjadi 1, 2, 3. Artinya berapa orang saja yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket pada port FA03 selain MAC address yang sudah dideteksinya, di sini violation-nya sudah protect. Dan di sini belum dideteksi MAC address-nya yang terhubungnya. Kita coba kirimkan paket dari server 1 ke klien. Oke, successful. Kita coba lihat lagi. To show port security interface FA03. Di sini sudah masuk sticky MAC address-nya ya teman-teman, yaitu 1. Lalu total dan maksimum MAC address-nya itu 1 juga. Dan MAC address yang dideteksi adalah ini ya teman-teman. Langsung saja kita coba pengujiannya. Kabelnya kita coba cabut. Lalu hubungan ke hacker. Kemudian fast time forward. Oke, sudah hijau ya teman-teman. Sekarang kita coba mengirimkan paket dari hacker ke klien. Oke, violet ya teman-teman. Kemudian kita coba dari hacker ke server 3. Oke, violet. Kemudian dari hacker ke server 2. Violet. Tapi portnya masih menyala atau up ya teman-teman. Kita coba hubungkan kembali kabelnya ke server 1. Lalu kita hijaukan ya teman-teman. Oke, sudah hijau. Kita coba dari server 1 ke klien. Oke, successful. Kemudian dari server 1 ke server 2, successful. Jadi teknisi tidak perlu ke ruangan servernya untuk menyalakan kembali pada server 1 dan menyalakan kembali portnya. Kita coba lihat di switch. Kita coba lihat to show port security interface FA03. Oke teman-teman, di sini bahwa security violation count-nya masih tetap 0 ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu violation restrict. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu servernya ya teman-teman. Ini namanya kita ganti terlebih dahulu. Jadi server 4. Kita hubungkan ke switch ya teman-teman. Ini terhubung ke FA05. Kita konfigurasi IP address-nya. IP
IP-nya misal 192.168.50.6. Sandbox-nya default. Lalu masuk pada switch. Masuk pada interface FA05. Kemudian switch start. Mode akses. Harus masuk ke dalam mode akses untuk mengaktifkan port security-nya. Lalu switch port security, kemudian switch port security, MAC addresses, sticky, kemudian switch port security, violation, restrict. Kita coba lihat to show port security interface FA05. Kita enter. Oke, dan di sini belum kedetek ya teman-teman. Kita coba mengirimkan paket dari server 4 ke server 2. Oke, successful. Kita coba dari server 4 ke klien. Oke, di sini juga successful. Kita coba lagi to show port security interface FA05. Oke, di sini sudah kedetek ya teman-teman. Di sini sticky MAC address-nya 1, total dan maksimum MAC addresses-nya juga 1. Dan MAC address-nya di sini sudah kedetek ya teman-teman, sudah terdeteksi. Dan violation modenya yaitu restrict. Port FA05 ini kita colokkan ke hacker ya teman-teman. Kita coba colokkan ke hacker. Ini sudah di fast ya teman-teman, fast time forward agak jauh. Kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Bisa dilihat file, kemudian dari hacker ke server 1, file, kemudian dari hacker ke server 2, file juga, kemudian kita coba lagi dari hacker ke server 3. Oke, file juga ya teman-teman. Kita coba lihat di sini to show port security interface FA05. Oke teman-teman, bisa dilihat bahwa security violation count-nya di sini ada 4 ya teman-teman. Artinya ada 4 paket yang diblokir atau ada 4 paket dari MAC address lain yang di sini atau yang sudah didaftarkan pada 4 paket dan MAC address yang didaftarkan itu diblokir. Kita coba kembalikan lagi kabelnya. Kemudian kita fast time forward. Oke, sudah hijau. Kita coba kirimkan paket lagi dari server 4 ke klien. Successful. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.